warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini adalah edisi perdana dari Sharing Object di Indonesia, atau saya singkat SOBI. Salah satu usaha saya untuk memperkenalkan, untuk mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Indonesia untuk teman-teman sekalian, khususnya para fotografer. Malam ini saya ingin berbicara tentang salah satu objek yang sangat populer di Indonesia, yakni Gunung Bromo. Saja Gunung Bromo ini terletak di Jawa Timur. Kira-kira perjalanan dari Surabaya sekitar 3 jam karena sudah ada tol. Hampir setiap orang di Indonesia itu tahu Gunung Bromo. Bahkan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, jika mereka melewati ke Jawa Timur, itu hampir 90% tujuannya juga melihat keindahan Gunung Bromo. Jadi begitu terkenalnya Bromo, tidak hanya dalam negeri, bahkan sampai luar negeri pun juga sangat terkenal. Bahkan bagi para fotografer, Bromo ini adalah hunting outdoor yang paling populer, itu adalah Bromo. Karena dari sana biasanya fotografer itu akan mendapatkan hasil yang indah sekali. Bagi saya pribadi, Gunung Bromo ini sudah seperti belakang rumah aja. Terus terang, sejak saya menjadi seorang pemandu wisata tahun 1990 sampai sekarang 2021, saya hitung-hitung saya sudah lebih dari 700 kali ke Gunung Bromo. Oke, marilah sekarang kita lebih dalam lagi melihat keindahan dan potensi Bromo yang bisa kita ambil dari sisi fotografi. Mungkin tidak ada kawasan gunung api lain di dunia ini yang keindahannya bisa disetarakan dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. yakni sebuah kawasan dataran tinggi yang di tengah-tengahnya terdapat sebuah kaldera purba berukuran diameter sekitar 10 km. Kemudian ada sebuah semacam lautan pasir yang dikelilingi oleh bukit berwarna hijau rerumputan serta memiliki 5 gunung, di mana 2 gunung adalah gunung berapi berstatus aktif. Di tengah dasar permukaan kaldera yang luas ini menyeruak ke atas atau muncul 3 buah bukit yang ketinggiannya antara 300 sampai 400 meter, di mana 2 bukit itu cukup subur, namun yang satu seolah hanya berupa kumpulan debu vulkanis karang-karang, namun yang satu itu aktif. Itulah yang disebut dengan Gunung Bromo. Aktifnya itu kadang mengeluarkan debu vulkanis sampai ketinggian hampir 1 km dan sering juga menutupi desa-desa di sekitarnya, bahkan merusak tanaman. Namun demikian, debu vulkanis itu juga merupakan nutrisi alam yang sangat sehat bagi pertanian di kemudian hari. Karena letak dari Gunung Bromo itu yang di tengah-tengah kaldera luas sekali, jika kita melihat dari jauh seolah-olah merupakan anak gunung dari gunung besar di bawahnya, yakni Gunung Tengger. Bahkan dengan satu bahasa yang lebih euforia,
bisa dikatakan adalah Gunung Bromo itu gunung di atas gunung. Sebuah ungkapan yang tepat menggambarkan sebagai salah satu pemandangan alam yang paling unik di dunia, seperti dituliskan oleh buku Periplus yang terkenal itu. Sementara itu, dari seluruh layout Taman Nasional, di sebelah paling selatan itu berdirilah gunung yang paling tinggi di Pulau Jawa, yakni Gunung Semeru, yang ketinggiannya hampir 4.000 meter. Dalam kasanah konsep budaya Jawa kuno, Gunung Semeru juga dianggap gunung yang paling suci. Sekarang mari kita lihat satu-satu contoh-contoh foto yang dari spot-spot unggulan tersebut. Yang pertama dari Bukit Penanjaan, atau lebih populer disebut dengan Penanjaan 1. Ya. Ini adalah spot tertinggi dan terpopuler dari kawasan Gunung Bromo. Ketinggiannya sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut, bahkan lebih tinggi dari Bromo yang hanya 2.400. Dari Penanjaan 1 itu kita bisa melihat seluruh suasana alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, mulai dari desa-desa di sekitar kawasan Gunung Bromo, kemudian lautan pasir dan Gunung Bromo itu sendiri, bahkan sampai sejauh Gunung Semeru yang terletak kira-kira hampir 20 km jaraknya dari Gunung Bromo pun nampak jelas terlihat. Spot selanjutnya yang populer adalah Bukit Kingkong yang letaknya sedikit di bawah dari Bukit Penanjakan. Ini adalah salah satu terobosan dari orang-orang setempat ya, yang kemudian disupport oleh Taman Nasional Bromo agar supaya tidak terlalu terkonsentrasi di Penanjakan 1 sehingga overload nanti di Penanjakan 1. Jadi di Bukit Kingkong ini memiliki angle yang nyaris sama dengan Penanjakan 1. Spot populer lain adalah dari Bukit Seruni, dari Desa Cemara Lawang. Kita langsung belok kanan, naik ke atas. Dari sini pemandangannya pun kurang lebih sama seperti dari Bukit Kingkong. Biasanya dari Bukit Seruni, jika cuacanya itu sangat dingin sekali, lautan pasir maupun di Desa Cemara Lawang itu akan ada kabut-kabut pagi yang menyelimuti kawasan tersebut. Nah, kabut-kabut pagi tersebut bila diambil dari Bukit Seruni itu jauh lebih baik daripada spot-spot yang lebih atas karena perspektifnya lebih dekat. Bukit Seruni sebetulnya lebih dalam tanda kutip milik dari Desa Cemara Lawang yang dikelola juga oleh warga Cemara Lawang. Kemudian baru saja juga dibangun 4 buah pintu gerbang yang mirip dengan pintu gerbang ala Mojopahit. Di sana merupakan satu angle yang baik sekali apabila kita memfoto Candi Bentar tersebut sebagai foreground. Spot populer lain untuk melihat matahari terbit khususnya adalah dari Gunung Bromo itu sendiri. Dahulu tahun 90 awal, sebelum akses ke penanjakan itu sudah baik seperti sekarang, wisatawan ketika berkunjung ke Bromo itu selalu dari bibir kawah Gunung Bromo atau Gunung Bromo itu sendiri. Jadi dari sana pemandangannya pun juga sangat baik sekali,
Menikmati sunrise dari Gunung Bromo itu memang sekarang kalah populer. Karena kebanyakan oleh travel agent itu selalu diarahkan untuk menikmati Bromo dari penanjakan kah, atau dari Bukit Kingkong kah, atau dari Seruni. Untuk selanjutnya setelah dari sana baru turun ke bawah untuk melihat langsung ke Gunung Bromo itu sendiri. Angle lain dalam menikmati atau mengcapture matahari terbit yang indah adalah juga dari bawah Gunung Bromo, atau saya menyebutnya lereng Gunung Bromo. Dari sini kita bisa melihat suasana pagi yang indah sekali dengan foreground garis-garis lereng Bromo sangat dramatis, ditambah dengan background dari matahari terbit itu sendiri. Perspektif ini jelas berbeda dan tidak dimiliki oleh spot-spot angle populer lainnya. Karena hanya dari sini kita bisa melihat lekuk-lekukan dari lereng, lekuk-lekukan dari punggung bukit. Spot ini sering dimanfaatkan oleh para fotografer dengan menambahkan kuda sebagai foreground, sebagai add-on-nya, sebagai pemanisnya, agar supaya tidak terlalu polos, hanya landscape. Momentum menikmati keindahan Bromo umumnya adalah sekitar matahari terbit atau sunrise. Namun demikian, suasana sekitar sunset juga sesungguhnya memiliki angle sangat baik. Beberapa spot cukup populer juga di sana, tapi memang sunset kurang begitu populer dibandingkan dengan sunrise. Tapi demikian, angle sunset juga memiliki beberapa foto yang indah. Berikut ini adalah beberapa spot-spot foto sunset. Yang pertama adalah Bukit Metigen. Bukit ini terletak di sisi timur dari loket pintu masuk ke Bromo. Jadi cukup bagus, cukup lengkap. Bahkan seluruh layout dari Bromo plus lautan pasir, juga termasuk beberapa bukit-bukit di sana, bisa tercapture dari Metigen ketika kita foto. Spot populer lain untuk sunset adalah dari lautan pasir itu sendiri. Dari sini kita bisa mengambil posisi agak ke tengah sebelah selatan, di mana nanti perspektif matahari terbenam atau sunset itu bisa tercover dengan menyertakan perspektif dari Gunung Bromo maupun Gunung Batur. Biasanya untuk menciptakan suasana yang lebih dramatis, foto yang berbeda untuk sunset dari lautan pasir ini, selain lekuk-lekuk gunung maupun juga garis-garis pasir, mereka juga menambahkan objek kuda sebagai pemanis dari foto tersebut. Banyak sekali foto-foto yang berjaya, yang menang dalam lomba foto karena unsur-unsur seperti ini. Ada tambahan kuda, ada garis-garis pasir yang ada di lautan pasir, juga nuansa mata. Tidak selalu aktivitas foto sunset maupun sunrise itu harus menyertakan visual mataharinya. Kadang-kadang suasana langitnya dengan warna kuning oranye atau sedikit kemerah-merahan itu sudah cukup mendukung suasana yang dimaksud, sunrise maupun sunset. Nah, dengan demikian tambahan foreground dari pohon-pohon pinus itu akan membuat suasana lebih dramatis. Jika perlu, tambahkan juga unsur human interest di sana, atau tukang kuda yang sedang pulang misalnya, atau pencari rumput, ataupun sekedar orang tengger yang lagi
berjalan di antara pepohonan pinus tersebut. Kita sudah bahas banyak angle landscape dari Gunung Bromo yang memang merupakan angle yang paling populer ketika kita berkunjung maupun memfoto kawasan Gunung Bromo. Namun demikian, saya sarankan cobalah juga mencari angle-angle lain yang memiliki potensi untuk foto-foto yang baik. Angle yang saya maksud di sini adalah angle human interest. Human interest di sini banyak sekali, tapi memang kebanyakan berkaitan dengan aktivitas manusia. Karena di Bromo, aktivitas manusianya banyak melibatkan kuda dan tukang kuda. Biasanya angle human interest yang paling populer di Bromo adalah dengan angle kuda maupun tukang kuda. Cobalah cari angle-angle yang berbeda dari yang ada di internet untuk perspektif human interest ini. Ada beberapa foto yang saya tahu menang dalam lomba kompetisi nasional maupun internasional dengan perspektif human interest di Gunung Bromo, khususnya berkaitan dengan kuda maupun tukang kudanya. Saya sarankan apabila ingin mendapat hasil human interest yang baik, itu juga sebaiknya dilakukan pagi hari ketika sinar mataharinya masih agak lembut menerpa objek orang atau kuda yang kita maksud. Jika perlu, kita bisa menambahkan nuansa debu di lautan pasir dalam aktivitas human interest dengan kuda-kuda itu. Pada periode puncak musim kering, akhir Agustus sampai awal November, itu adalah puncaknya musim kering, di mana banyak sekali debu-debu bertebaran di sana. Sehingga kita bisa setting suasana berkuda dengan debu. Mungkin jika beruntung ketika di pagi hari itu suasana dengan kabut yang kita bisa includekan dalam frame foto yang kita buat untuk perspektif human interest. Ada beberapa contoh foto dengan human interest dan suasana kabut yang baik. Ada satu angle yang nampaknya sering dilewatkan teman-teman para fotografer maupun pengunjung, adalah suasana keseharian penduduk suku Tengger. Ini adalah suasana di mana mereka beraktivitas sehari-hari di desa-desa yang cukup indah. Berjalan-jalanlah di sekeliling desa sambil menikmati udara segar, pegunungan dan pedesaan. Jika bertemu dengan warga, bertegur sapalah. Mungkin siapa tahu mereka tidak keberatan ketika kita foto sambil mereka bekerja di lahan-lahan pertanian tersebut. Angle-angle suasana desa ini saya melihatnya memiliki angle yang indah, yang sayangnya jarang diekspos oleh teman-teman fotografer. Mungkin karena keterbatasan waktu yang ada, atau mungkin juga karena belum banyak yang mengetahui bahwa angle-angle ini juga cukup menarik untuk dieksplor selanjutnya. Angle yang populer ya, ini juga adalah signature angle saya ketika saya mengadakan foto trip ke Bromo, adalah rumah penduduk, khususnya dapur, atau saya katakan dapur desa. Ini memang signature saya atau andalan saya dalam mempresentasikan kepada tamu saya tentang perspektif dari Bromo secara lengkap. Saya bisa mempresentasikan kepada tamu-tamu saya bahwa Bromo
tidak selalu harus dengan foto gunung, akan tetapi kehidupan sehari-hari khususnya tentang dapur desa ini juga sangat menarik. Satu hal yang perlu diingat bahwa angle ini hanya bisa dilakukan di pagi hari karena perspektif datangnya matahari yang sebelah timur itu sangat sesuai, dan ketika matahari baru terbit itu akan semakin lama semakin kuat sinaran matahari, sehingga ketika masuk ke dapur desa itu akan semakin baik. Jadi suasana dapur desa, kegiatan sehari-hari masyarakat desa tersebut yang ibu-ibu yang aktif memasak atau memasak air itu dipadu dengan sinar matahari yang baik sehingga bisa menimbulkan garis-garis sinar pagi yang dalam istilah fotografi disebut dengan roll atau rays of light. Ini sangat-sangat menginspirasi sebagai suasana khas desa yang pasti tidak ada di perkotaan. Sesuai pengalaman, angle ini sangat diminati oleh para wisatawan asing atau fotografer asing saya ketika mereka berkunjung ke Bromo. Salah satu daya tarik ketika mereka mengatakan, "That's it, I want to go." Itu karena angle dapur desa dengan roll garis sinar matahari tadi itu sangat menarik mereka. Ini adalah suasana khas desa di Indonesia, khususnya di Bromo. Selain foto-foto landscape, foto-foto human interest, foto-foto pedesaan, foto portrait juga di Bromo, sesungguhnya ada satu lagi juga angle foto Bromo yang sangat populer dan juga menjadi signature atau andalan Bromo, di mana angle ini sangat diminati oleh fotografer lokal maupun luar negeri, yakni foto bintang-bintang di malam hari dari Gunung Bromo atau istilahnya foto Milky Way. Sebagai informasi, foto Milky Way Gunung Bromo adalah foto yang paling populer dan paling indah yang ada di Indonesia. Ada begitu banyak hasil-hasil foto Milky Way Gunung Bromo yang tersebar di internet, bahkan yang menjadi juara dari lomba foto internasional. Kenapa Bromo sangat baik untuk foto Milky Way atau foto bintang di malam hari? Karena Bromo adalah suatu kawasan dataran tinggi, 2.400 meter di atas permukaan laut. Dan yang kedua, di malam hari kawasan Gunung Bromo itu relatif gelap. Hanya di desa-desa itu yang ada sinar lampu. Sementara di kawasan Bromo pasti gelap. Sehingga sangat ideal sekali untuk foto Milky Way. Sekarang mari kita mencoba membahas sedikit tentang Milky Way. Milky Way dari Gunung Bromo mampu menyajikan suasana yang sangat dramatis, gambaran Milky Way yang sangat bersih ketika cuaca cerah, maupun juga dengan Bromo, perspektif Milky Way dengan nuansa gunung. Ini yang sedikit berbeda, khususnya gunung berapi. Milky Way Gunung Bromo adalah salah satu daya tarik mereka untuk datang. Bahkan ada satu foto yang sangat berkesan bagi saya atas Milky Way Gunung Bromo, yakni ketika tahun 2014 NASA mempublikasikan 10 foto astronomi terbaik di dunia. NASA, Badan Antariksa di Amerika. Salah satu foto terbaik tersebut adalah foto Milky Way di atas Gunung Bromo. Foto tersebut difoto oleh seorang fotografer dari Singapura namanya Justin Ng, yang memang dia spesialisasi foto astronomi. Yang menarik foto tersebut selain Bromo dengan nuansa Milky Way adalah juga adanya lintasan meteor di antara Milky Way tersebut. Sangat-sangat fenomenal. Dan yang lebih membanggakan bagi saya pribadi adalah dari 10 foto terbaik astronomi tersebut, foto Milky Way Bromo adalah satu-satunya foto yang dari Asia. Karena 9 foto lainnya foto yang berasal dari Amerika dan Eropa. Sangat-sangat istimewa. Terima kasih, publikasikan Bromo dengan keindahan Milky Way-nya. Selanjutnya kita bahas juga bagaimana
cara memfoto Milky Way. Nomor satu, tentu saja bahwa periode itu adalah periode ketika Milky Way itu muncul di langit. Kapan periode itu muncul di langit? Kalau saya pribadi, saya menandainya dengan kalender Jawa. Tanggal 1 itu adalah bulan Sabit. Karena gelapnya itu, maka Milky Way bisa muncul di langit dan bisa kita lihat dengan baik. Bahkan kadang-kadang dengan mata telanjang pun kita bisa melihat. Periode yang baik itu adalah rentang H-5 dari tanggal 1, tanggal 25, 26, 27, 28, 29 sampai H+5 sampai tanggal 5 bulan Jawa. Jadi itu periode Milky Way muncul di langit. Jika tengah bulan Jawa atau tanggal 15 atau tepatnya bulan purnama, itu kemungkinan besar kita tidak akan bisa melihat Milky Way. Cahaya bulan itu mengganggu munculnya Milky Way yang ada di langit. Itu yang pertama. Yang kedua, Milky Way itu muncul mulai bulan Mei sampai kira-kira paling akhir bulan Oktober. Mei itu awal-awal munculnya Milky Way, di mana dia biasanya memiliki rentang waktu yang cukup lama sampai mulai dari muncul sampai dia hilang di atas langit. Agustus, September, Oktober itu biasanya munculnya itu sudah cepat sekali. Jadi jika di bulan Mei itu muncul di langit antara jam 9, jam 8, 9, 10. Kalau bulan Agustus, September, Oktober itu jam 7 malam pun sudah dia cukup tinggi. Jadi perhatikan bulan-bulan ini supaya Anda bisa memfoto Milky Way dengan baik. Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan lagi adalah gunakan juga lensa wide dengan bukaan maksimal 2,8. Lebih rendah lebih baik. 1,2, 1,4, 1,8, 2 itu akan lebih baik. Maksimal 2,8. Jangan lupa foto Milky Way harus menggunakan tripod agar supaya tidak goyang. Karena foto Milky Way itu kita membuka setting sekitar 15 sampai 30 detik. ISO, rentang ISO antara 1400 sampai 20.000 juga bisa, tergantung dari kemampuan kamera teman-teman. Ada teman saya yang merupakan ambasador Nikon, dia setting ISO-nya di push sampai 20.000 bisa dan bagus juga. Tapi rata-rata ISO itu antara 2400 sampai 4000 sekitar itu. Setting kameranya diletakkan ke mode manual, jangan otomatis, manual ya. Dan setting lensanya nanti dibuat setting infinity. Satu catatan penting dari saya bahwa sesungguhnya Milky Way dimanapun di dunia ini sama bentuk. Baik di Asia, baik di Australia, Afrika, baik di Eropa, Amerika, semua sama. Karena memang Milky Way itu ada di sebelah selatan dari horizon. Bentuknya tetap seperti itu. Kira-kira apa yang membedakan foto Milky Way itu bagus, foto Milky Way yang memang tajam, juga adalah lokasi atau foreground. Lokasinya di mana? Milky Way di atas padang pasir di Timur Tengah, Milky Way dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Milky Way-nya sama, yang membedakan foto itu berbeda adalah foreground-nya, di mananya. Untuk foto Milky Way Gunung Bromo itu sesungguhnya tidak hanya dari satu angle saja dengan foreground Gunung Bromo. Ada beberapa pilihan menarik untuk foto Milky Way dengan angle sekitar kawasan Gunung Bromo. Yang pertama, tentu saja sekali lagi foto Milky Way di atas Gunung Bromo. Itu yang signature ya. Banyak orang mengambil dari sana. Kemudian Milky Way di atas pohon-pohon pinus juga bisa juga, atau pepohonan di sekitar sana.
Kemudian Milky Way dari atas Bukit Seruni itu juga bagus. Milky Way dari sela-sela Candi Bentar di Seruni itu juga angle yang berbeda. Atau Milky Way dari lahan, atas lahan dan rumah desa itu juga sangat bagus dan memiliki perspektif yang berbeda. Jadi demikian kawan, beberapa sharing point saya atas Gunung Bromo dan segala aktivitas wisata maupun khususnya fotografi yang ada di sana. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua ketika akan nanti berkunjung ke Bromo. Salam wisata, salam Bromo, dan terima kasih atas perhatiannya.